Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kumara Sakti Ajie dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400402225630050. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dalam pemrograman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenai perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman Scratch atau Python. Tidak hanya looping saja, di sini kita akan membahas tentang looping, while, dan if. Langsung saja kita ke pemahaman looping terlebih dahulu. Apa itu looping atau perulangan? Jadi perulangan atau looping merupakan urutan interupsi yang akan dijalankan dalam sebuah bahasa pemrograman apabila suatu kondisi terpenuhi, atau bahasa sederhananya adalah di mana kita menyuruh komputer dengan memprogram untuk menjalankan baris kode yang sama sampai suatu kondisi terpenuhi. Jadi seperti ini, jika pemrograman looping dalam flowchart, kita menekan blok start, lalu kita semisal memasukkan X sama dengan 1. Nah, maka jika kita dimasukkan dalam pemrograman tanya di sini, maka kurang dari apakah X nilainya kurang dari 5? Jika iya, selesai. Jika tidak, maka print nilai tersebut dan lalu tambahkan 2. Lalu seperti itu seterusnya hingga akhirnya betul. Seperti itu. Lalu selanjutnya perulangan atau looping dalam Python. Untuk perulangan atau looping pada Python terbagi menjadi 2, yaitu for dan while. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan perhitungan. Perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan tak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak pengulangannya. Nah, jadi seperti ini keterkaitan pola iterasi pada list. Keterkaitan perulangan atau looping pada angka yaitu kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap item nilai pada list. Semisal kita memasukkan listnya yaitu Red Bull, Mercedes, Ferrari, Williams. Lalu kita di sini mengetik for item in tim balap, maka listnya akan disebutkan seperti tim balap Red Bull, Mercedes, Ferrari, dan Williams. Nah, apa sih transformasi itu? List yang membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru. Pola umum transformasi yaitu ada pemetaan, mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya, kuadratkan angka, tambahkan 1, ubah huruf ke kapital. Selanjutnya, yang kedua dari pola umum transformasi adalah penyaringan, yaitu memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Semisalnya, hanya ambil angka genap, jadi yang ditulis nanti hanya 10, 50, 60, 70. Perangkuman, dan yang terakhir adalah perangkuman. Perangkuman tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contoh, jumlah total rata-rata nilai maksimum atau minimum. Keterkaitan pola perulangan pada list, yaitu adalah yang pertama pemetaan. Seperti tadi, pemetaan adalah mengkuadratkan angka di list. Jadi semisal kita punya 1842, maka jika kita masukkan kode kuadratnya kan masih 0 karena kita belum menambahkan coding untuk berapa kuadrat dari angka 1842. Jadi kita masukkan for dikaliin angka kuadrat titik append variabel x dikali variabel x. Nanti kita langsung bisa membuat print perangkat asli misal 8, maka kuadratnya adalah 64. Lalu yang selanjutnya adalah contoh penyaringan. Semisal kita masukkan listnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ganjil genap masih kosong karena kita belum mulai memasukkan codingnya untuk ganjil atau genap. Lalu kita masukkan kodenya seperti ini, maka nanti kita bisa mengetahui ganjil dan genap yang mana. Dan yang terakhir adalah perangkuman. Seperti namanya, maka di sini kita bisa langsung menotalkan dari jumlah semua yang ada di list dan rata-ratanya juga.
Nah, lalu apa sih perbedaan for while, for vs while, dan repeat until? Jadi for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengulang proses pada kumpulan data, misal list range. Contoh, for x in range 5, print x mencetak 0 sampai 4. Keunggulan struktur terbatas dan jelas, cocok untuk iterasi pasti. Sedangkan untuk while digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, bergantung pada kondisi, berlaku selama kondisi bernilai true. Contohnya, while nilai x kurang dari 5, maka print nilai x plus sama dengan 1 agar tidak infinity ya. Di sini seperti yang pembelajaran sebelumnya, maka berhentinya adalah di x sama dengan 5. Keunggulan fleksibel untuk kondisi dinamis, tapi perlu hati-hati agar tidak terjadi loop tak terbatas. Ya, ini hanya ini saja ya kekurangannya. Jika kalian tidak menambahkan ini, maka akan terjadi loop tak terbatas. Hal yang terakhir adalah repeat until. Mirip dengan while, tapi iterasi dilakukan setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi. Berlaku sampai kondisi menjadi true lalu berhenti. Contoh, repeat print x nilai x plus sama dengan 1 hingga x lebih dari 5. Eksekusi minimal sekali berhenti saat x lebih dari 5. Keunggulan menjamin eksekusi awal cocok untuk kasus tertentu seperti validasi input. Jadi seperti ini perulangan for. Kita ulang 10 untuk jarak i dengan range ulang, maka menentukan banyak perulangannya sebanyak 10 kali. Variabel itu sebagai indeks ya. Fungsi range berfungsi untuk membuat list range 0 sampai 10. Lalu perulangan while itu hampir sama ya. Ya, kita tinggal hitung 0. Maka harus kita tambahkan plus sama dengan 1 agar tidak terjadi loop. Jawabnya ulang lagi atau tidak, seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita praktekkan looping pada Python terlebih dahulu ya, dasarnya terlebih dahulu di Python. Nah, jadi yang pertama kita akan mempraktekkan looping terlebih dahulu. Jadi seperti ini, for, lalu semisal kita masukkan indeksnya x atau y ya, terserah kalian di sini pakai apa. Lalu dalam range, semisal saya ingin buat 10, lalu kita print indeksnya. Jangan dulu, kita tulis kata-katanya, yaitu ini adalah seperti ini, angka ke seperti ini biar lebih jelas saja ya. Lalu kita tambahkan koma plus i. Mari kita cek. Harusnya ini ya, maaf saya kurang. Nah, ini harus penting banget. Nah, kalau seperti yang di Python itu mulainya dari 0 ya. Maka jika saya menuliskan 10, maka dimulai dari 0 hingga 9. Jadi jumlahnya 10. Jika kita menulis 9, maka di sini dimulai dari apa ini? Jika kita menulis 9, maka dimulai dari 0 hingga 8. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita akan mencoba while ya. Semisal kita ingin angkanya 0. Jangan angkanya coba kita 2.
Lalu while kita angka kurang dari 10, maka print lalu jangan lupa kita tambahkan angka plus sama dengan 1 agar tidak terjadi looping. Nah, maka di sini mulainya dari 2 dengan hingga 10. Karena kurang dari 10 maka 9. Jika nanti 11 maka nanti hingga 10. Jika nanti dari 1 maka nanti mulainya dari 1. Jika kita tidak menuliskan ini maka akan terjadi looping. Wah, seperti ini ya teman-teman, bahaya sekali ya. Kita stop biar tidak terjadi rusak ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melanjutkan pemrograman di Scratch ya. Kita mulai dari yang basic terlebih dahulu ya, menggunakan loops. Di sini kita akan buat tentang list perkalian ya. Kita mulai dengan start, lalu kita bikin variabel terlebih dahulu di sini. Variabel index ya, seperti yang tadi, index. Lalu kita jangan lupa buat blok. Kita buat list. Sini kita bisa angka A. Lalu kita juga bisa lagi A, B. Kita pindahkan sini terlebih dahulu. Kita tambahkan 2, lalu negatif 4, negatif 9, negatif 7, lalu 4. Nah, seperti biasa kita delete dulu semua angka yang di nomor B ya. Kita isi apa terlebih dahulu di sini biar tidak error. Kita isi 0 aja di sini, terserah. Lalu di sini kita tambahkan ini jadi 1. Ini salah teman-teman, harusnya yang delete all off ya, nanti nggak ngaruh. Seperti ini. Lalu kita ganti ke list B, jangan lupa. Lalu kita pilih repeat. Bentar, ini ya, repeat. Kita ulangi. Bahwa panjangnya list angka A ditambah dengan index of angka A. Oh, ini dikali 2 ya harusnya, maaf teman-teman, saya lupa. Boom, lalu kita pindahkan, boom. Dikali 2
di list B. Maka jika kita menambahkan list di angka A akan dikali 2 dan hasilnya akan dipindahkan ke B seperti itu. Lalu tidak lupa kita mengubah ya. Nah, ini indeksnya menjadi 1 agar tidak loop. Ya, jadi semisal kita punya list di sini 2, negatif 4, negatif 8, negatif 7 dan 4, maka akan dikali 2, hasilnya akan di list B. Mari kita lihat. Boom, seperti ini ya. 4, negatif 8, 16, negatif 14 dan 8 seperti itu. Lalu bagaimana jika yang di Python? Yang di Python juga sama ya. Kita buat listnya terlebih dahulu. Angka A seperti itu. Apa kamu ingin buat listnya apa? Kita acak aja lah ya. Mungkin 2, 9, 6, 7, 5 seperti ini boleh lah. Lalu angka B 0 karena hasil perkalian dari angka angka A seperti itu 0. Jika untuk angka A angka A hampir saja. Angka A angka A angka B append angka dikali bintang 2, maka print angka A, print angka B. Nah, kita lihat which ini angka A seperti ini. Nah, tara. Jadi kita kan di list ada 2, 9, 6, 5. Lalu kita memprogram list tersebut dikalikan dengan 2, maka hasilnya ada di ini 4, 18, 12, 10. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan dari looping while for ya di pemrograman. Nah, jadi saya akan melanjutkan ke project yang lebih besar dan lebih kompleks seperti biasanya. Tapi di sini saya membuatnya sudah jadi karena cukup memakan banyak waktu. Jadi langsung saja kita ke selanjutnya yaitu Scratch ya.
Nah, jadi seperti ini ya pemrogramannya yang lebih kompleks. Nah, dimulai dengan blok hijau seperti biasa. Lalu kita hapus semua list yang ada di pizza order, lalu sembunyikan variabel continue order ya biar tidak kelihatan. Lalu buat variabel total pizza menjadi 0, katakan halo, tunggu 2 detik, ubah continue order menjadi benar, lalu ulangi continue order hingga salah. Jadi tanyakan apakah kamu ingin pizza, jawabannya ya atau tidak, dan tunggu. Jika jawabannya iya, maka kamu ingin memesan apa, ketik angkanya, pilih variabel pizza untuk menjadi jawaban, tambahkan pilihan pizza menjadi variabel pizza untuk di order, ubah harganya semua menjadi 10 biar lebih mudah ya, kelipatan 10 kan mudah untuk menghitungnya. Lalu tambahkan item pizza yang kita pilih menjadi apakah pizza itu ada dalam list, tunggu 2 detik, lalu jika tidak, continue ordernya adalah false, tidak bisa ya. Lalu jika benar sudah semuanya itu dilakukan, maka pertanyaannya kalian harus membayar pizzanya. Jika kalian tidak membeli pizza maka ya 0. Jika kalian membeli pizza di sini maka harganya adalah rupiah. Berapa rupiah? 10. Lalu tunggu 2 detik, apakah kamu ingin meninggalkan tip? Tipnya di sini 0 hingga 25% aja, lalu tunggu. Harga total ditambah harga total sama dengan dikali jawaban dibagi 100% ya. Kan persen ya di sini. Lalu katakan terima kasih. Harganya sekarang adalah, mari kita jalankan ya programnya. Halo, do you want to add pizza? Yes or no? Coba kita jawab yes. Yes. What do you want to order? Kita pilih misal 2, add the pepperoni to the list. Nah, kita order pizza di sini. Lalu kamu pesan lagi nggak kira-kira? Ya, coba. Lalu kita nomor 1, boom, adding cheese pizza to the list. Nah, lalu kita jawab no ya, karena sudah cukup 2 saja yang kita butuhkan, tidak usah banyak-banyak. Nah, karena di sini 0 ya, karena saya tidak menambahkan berapa harganya, karena saya tidak tahu harga pizza. Lalu selanjutnya adalah saya memberikan tips, misal tipnya adalah 15, maka harganya ini, terima kasih, harganya adalah 48,99, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan memprogramannya di Replit Python ya teman-teman. Tapi di sini saya sudah memiliki programnya ya. Tara, jadi seperti ini ya programan. Kalau di Replit kalian bisa cek terlebih dahulu ya, seperti ini. Nanti saya berikan linknya di deskripsi di bawah. Langsung saya jelaskan aja ya. Kita buat list pizzanya dulu, margherita, calzone, cheese, pepperoni, napoli. Lalu pizza ordernya 0 dulu, karena kita mau milih apa kan tidak tahu. Harganya berapa? 0. Lalu katakan, kamu, halo, menu hari ini adalah ini bla bla bla. Jika indeks pizza dalam NMURED yang ada pizza adalah indeks tambah sama dengan pizza, maka harus lanjut, pemesanan lanjut true. Lalu jika while continue ordering, maka jawabannya input do you want to add pizza, yes atau no. Seperti tadi ya, seperti yang di scratch, menambahkan pizza atau tidak. Diulangi lagi ya loops ya di sini. Jika sudah pizza choice, maka kita masukkan dalam list, misalkan ini available pizza, pizza choice, pizza to order. Jangan lupa di sini kita tambahkan ini plus sama dengan agar tidak terjadi loop. Jika tidak continue order, maka false, yaitu berhenti. Lalu selanjutnya adalah print you have order dalam list. Nah, ini pizza order yang kita list. You have to play, kita harus bayar berapa, str untuk variabel harga, total price nya berapa. Lalu tip,
float ya, di sini harus float pertanyaan. What tip do you want to leave? 0 enggak 25%, lalu harga total dikali tip lalu dibagi 100. Lalu kita print, selesai. Mari kita coba apakah benar programnya. Hello guys. Nih, karena kalau di Python itu mulai dari 0 ya, bukan 1, maka di sini 0. Yang kita jawab yes. Wih, patah-patah. Kita coba pilih nomor 1. Waduh, bisa. Wih, patah-patah. Seperti ini. Lalu waduh, nambah pizza lagi enggak? Ya, coba kita pizza nomor 3. Seperti ini. Oke. Maka kita memberikan tipnya berapa kira-kira? Semisal 12. Wih, patah-patah. Ya, ini 12 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dari pemrograman untuk hari ini, laptopnya sudah nggak kuat, maaf ya. Jadi saya harus akhiri video ini. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.